Berapa gede 1,16 itu? Tapi kamu punya uang berapa tadi? 200 juta. Nah, dengan uang 200 juta, pasti kamu mau dong punya side hustle yang modalnya cuma 15 jutaan. Mau. Atau 7 jutaan, atau 10 juta. Jualan emping tuh di bawah itu. Tinggal dititipin. Ke siapa, 1,2 mau merem. Tadi Koko bilang investasi satu kata susah. Susah banget. Susah banget. Wah, Koko belum kenal Timothy Ronald kok. Nggak ada yang bilang 5 hal ini yang membuat kalian gagal menjadi entrepreneur, tapi yang ngomong kan influencer. Nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa ditipu, nggak apa-apa diapain, nggak apa-apa. Welcome to Pikiran Si Boy, another episode. Hari ini kita akan ngebahas hal yang menurut kita penting, tapi lewat Pikiran Si Boy. Masih sama Michael George. Hari ini kita mau bahas apa, Kal? Bahas investasi kali ini, Kok. Investasi. Kita belum pernah nih bahas investasi. Yang bodong apa yang enggak? Yang bodong kayak menarik. Aku catat buat next-nya ya. Boleh. Oke. Kita yang nggak bodong dulu nih. Yang nggak bodong dulu? Iya. Kita swab test dulu kayak biasa. Swab test ya namanya ya? Tes cepat gitu ya namanya? Tes cepat. Satu kata untuk investasi. Susah. Rumah, beli atau sewa? Sewa. Oke. Menarik. Udah. Ini kedua kali swab test, pertanyaan 2. Ke 73 kali udah kayak makan onde ya? Sesuai umur maksudnya ya? Sesuai episode. Besok 3 gitu. Enggak, ini baru kepikiran aja. Oke. Kalau kita masuk dulu nih pertanyaan pertama, Kok ya. Kalau kita ngomongin investasi, itu kan kita mengharapkan pertumbuhan nih, Kok. Jadi yang harusnya 1 jadi 2. Salah. 1 jadi 1,2. Salah juga. Habis sih? Investasi kan nggak dari angka. Tapi dari value. Iya, value itu nggak bisa diangkain. Kita punya anak juga bagian investasi. Itu kan paling mendekati dinilai dengan angka dia. Ini berarti kita mau pendekatan angka dulu terhadap investasi? Iya. Ya boleh deh, oke. Terus berarti seberapa penting investasi menurut pikiran si Boy? Kita buka dengan topik itu. Oke, pertama investasi itu banyak fase. Banyak fase investasi. Fase kalian tuh sekarang di mana? Jadi nggak semua orang ngobrolin investasi itu cocok atau fit and proper untuk kalian. Oke. Kalian umur belasan nonton Timothy Ronald. Boleh sebut nama ya? Boleh lah. Maksudnya Timothy Ronald memang se-ekstrim itu punya pikiran. Oke. Tapi kan dia di posisi yang expert. Even orang umur 20 something, 30 pun masih berat buat mencernanya gitu loh. Tapi ketika kalian umur belasan mencerna akademi kripto, menarik. Tapi bisa nggak dikerjain? Karena 1, nggak punya uang sendiri. 2, uang dari orang tua terbatas. Tergantung nih batasannya. Kan banyak tuh akun-akun TikTok yang SMA uang jajannya 200. Iya, bisa itu mah. Udah beres. Sebulan 6 juta. Sebulan 6 juta. Ya, tapi dasarnya adalah fase kalian di titik apa? Kalau fase kalian buat hidup saja cukup, investasinya bukan 1 jadi 2. Untuk hidup cukup, investasi bukan 1 jadi 2. Bukan. Tapi investasi knowledge pasti. Oke. Jadi investasi buat leher ke atas dulu ya istilahnya. Pasti. Kenapa? Karena orang yang bisa investasi dengan proper dan punya uang dingin. Kalau uang aktifnya tuh udah lebih, kan ada active income dan passive income. Kita sepakat bahwa investasi itu passive income dulu nih. Bukan aktif. Bukan orang saham di trading. Investasi di active income dulu. Pasif dulu. Oh iya. Jadi kan contoh, saham tapi di trading tuh kan active income sebenarnya. Active income. Tapi kan kalau saham dibiarinin karena fundamental atau ada rencana dalam berapa lama, itu kan investasi dalam pasif. Di fase ini kalian tuh butuh banyak waktu sebenarnya. Akademi kripto ngajarin kalian untuk jadi trader atau jadi ngelihat peluang masuk. Ya, berarti ya. Active income. Apakah salah? Kalian fase yang mana? Kalau kalian kayaknya dana darurat nggak punya, asuransi nggak punya, asuransi kesehatan, asuransi jiwa nggak punya, orang tua nggak pakai asuransi, BPJS nggak bayar, nggak dibayarin BPJS. Iya nggak. Nggak usah ngomongin investasi dah. Dan ngomongin brownies lah. Oke. Obrolan manis kan, brownies setiap pagi, seru, gitu. Ya udah, itu yang lebih cocok. Jadi investasi itu ada di fasenya. Kalau misalnya fasenya kalian mau merubah keadaan rumah kalian, ini kita ngomongin Pareto kan 20. Ini yang 80 deh kita obrolin. Kalian mau merubah nasibnya kalian bukan pasti dari investasi. Bukan dari investasi. Tapi dari warisan orang tua kalian. Iya.
Kayaknya ada salah satu program warisan menarik. Nah, kita nggak ke situ. Ini beda program. Next aja. Beda IP kalau beda IP. Beda ya? IP. Aduh, nyangkut lagi orangnya sama. Ya. Next pertanyaan berarti ya? Bukan next pertanyaan. Ini belum selesai tadi. Oh, belum selesai. Investasi kan investasi di versinya bukan jalur 80% 20% tadi. Ya, 80-nya ini kan orang yang umumnya mau keluar dari hal itu. Bukan kalian itu bisa keluar dari jerat kemiskinan atau jerat uang pas-pasan itu nggak bisa dari investasi, dipastikan. Nggak bisa. Nggak bisa. Pasti dari active income. Kalau misalnya versinya saya penonton setianya Andika Diskartes. Udah kagak tahu lagi. Oke. Ya, Andika. Ntar coba kita masukin di video ya, biar editor kita capek aja. Masukin mul, ya, jangan lupa. Andika Diskartes itu keren banget. Maksudnya ketika kalian pasif income-nya itu dikejar dan diusahakan, tapi nggak ada active income, ya malah jadinya bukan pasif income. Malah bukan uang dingin, malahnya jadi deg-degan, tidak termanage dengan baik. Makanya knowledge-nya dimulai dari bukan ke investasi dulu, ke risk management dulu. Kan ada segitiganya. Iya. Risk management apa? Dana darurat dulu. Paling bawah tuh ya dana darurat. BPJS dulu, asuransi kesehatan aman belum? Sudah aman semua, naikin income dulu. Income di kantor sudah bagus, gedein side hustle dulu. Karena pasif tuh nanti. Pasif nanti sebenarnya? Nanti sekali. Kenapa? Karena nggak bisa ngelawan. Contoh, kamu nyawang 200 juta. Masukin di BBCA. Pasif income kalau mau diemin. Naik berapa sih? Ya setahun 7% kok, paling hebat. Bisa jadi. Berapa jadinya? 14 juta? Iya, 14 juta. Bagi sebulan berapa? Bagi 12. Ya. Sejuta lebih doang ya? 1,16. 1.160.000 something. 1 juta dah ya. 1,2. Ditukar sama jualan emping taruh tukang bubur. Berapa gede 1,16 itu? Tapi kamu punya uang berapa tadi? 200 juta. Nah, uang dengan uang 200 juta pasti kamu mau dong punya side hustle yang modalnya cuma 15 jutaan. Mau. Atau 7 jutaan atau 10 juta. Jualan emping itu di bawah itu. Tinggal dititipin. Ke siapa, 1,2 mau merem. Makanya kan carinya set hustle dulu, bukan investasi dulu. Makanya polanya nggak usah, aduh banyak banget materinya gitu loh. Makanya Andika Diskartes, Mas Andika kalau nonton, gokil sih. Agak keras memang. Luar biasa keras. Andika Diskartes orang Indo emang? Orang Indo. Financial planner, CFP. Insight-nya menarik. Saya banyak belajar banget. Ada orang-orang yang mau belanja ini dan itu boleh atau enggaknya. Pertimbangan terhadap resiko, saya banyak belajar banget. Tapi intinya, nggak bisa nyari passive income kalau aktifnya masih ketar-ketir, intinya gitu. Kalau nabung sama investasi sama beda berarti? Susah ya pertanyaannya. Nabung sama investasi sama apa beda? Saya nggak bisa bedain itu sebagai seorang boy atau di pikiran si boy ini nggak ada nih materi itu nih. Nggak ada. Tapi yang namanya investasi yang buat saya adalah saya menaruh uang saya di tempat tertentu untuk melawan inflasi versinya boy itu investasi buat saya. Nabung itu kayak kas besar kali ya buat seorang boy dan keluarga. Nabung itu kas besar. Jadi ada kemungkinan kita apa? Ya itu nabung. Tapi kalau buat ngelawan inflasi itu investasi. Tapi apakah porsinya segimana? Ya itu tergantung masing-masing. Kalian udah ngelewatin fasenya belum? Jadi dibanding kalian ngelihat orang yang gimana caranya investasi, bibit, reksadana, segala macam tetek bengek yang diinvestasiin 2 juta. Jadinya 6% pakai obligasi negara. Betul. Sisanya 120.000, Pak. Iya. 120.000 tuh setoran tukang parkir aja 200, Pak, ke preman. Sehari itu ya, Pak? Sehari. Tukang parkir Indomaret kan setoran tuh. Iya. Ke Jagonya aja itu lebih dari hasil investasi kalian yang 2 juta. Setahun? Ya setahun itu investasi hasilnya. Dan itu jadi nggak relate. Ini nih yang nggak pernah diomongin di... Mungkin diomongin, tapi orang tuh fokusnya di investasinya. Makanya saya fokusnya di fase sebenarnya. Nggak ada yang bilang 5 hal ini yang membuat kalian gagal menjadi entrepreneur, tapi yang ngomong kan influencer. Nggak apa-apa gagal. Nggak apa-apa ditipu, nggak apa-apa diapain, nggak apa-apa Christian Sugiono bla 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 ditipu segala macam, yang fasenya. Kan rugi. Minimal kalau kita dengerin mereka ngomong, kita bisa menghindari. Analogi. Iya. Kita dari kecil sampai besar banyak jangannya nggak? Banyak. Dikerjain nggak? Dikerjain lah. Lecet nggak? Lecet. Berdarah-darah nggak? Iya. Dipukul orang nggak? Dipukul lah. Jatuh dari motor nggak? Iya. Nah itu kan udah dijagain. Iya sih. Sekarang sudah pernah berdarah-darah saat kecil.
udah nggak dibilangin orang tua, makin nekat apa makin damai? Makin nekat ya. Makin damai dong. Harusnya makin damai. Ya kan ketika sudah besar kita bisa jaga diri. Iya. Ketika ngelihat jalanan rusak, kalau kita waktu kecil naik sepeda makin kencang tuh. Depending. Ya kan kebodohan, kan fasenya masih itu. Nggak usah sok-sokan ngelewatin fase. Tapi ketika sekarang kamu apakah naik motor ngerti. Licin di jalanan, gua gas siapa tuh jatuh. Udah enggak dong. Enggak, karena fasenya sudah lewat. Karena kita udah belajar. Karena sudah belajar. Tapi kalau misalnya orang belum belajar tapi disuruh jangan naik sepeda karena takut jatuh, bisa nggak naik sepeda? Nggak bisa. Ya udah biarinin aja. Nggak ada yang salah untuk ditipu. Nggak ada yang salah untuk salah punya partner. Tapi kan ini kok, kalau Adera ini pernah bilang, ada 3 fase belajar. Satu, orang pintar, dia belajar dari kesalahan orang lain. Betul, sepakat. Satu, orang yang lebih bijaksana. Betul. Salah, itu orang pintar yang belajar. Oke. Orang bodoh yang tidak belajar maksudnya. Oke, terus? Iya kan, bijak juga kita belajar dari kesalahan orang lain. Masalah yang sekarang tuh bukan belajar dari kesalahan orang lain. Karena terlalu banyak teori kita tuh nggak bisa cerna. Yang mana yang kita belajar, mana yang kita jalanin. Mau belajar, kebanyakan mikir. Mau mikir nggak jalan-jalan. Emang orangnya aja kali itu mah males kok. Lah, nggak juga kan? Sekarang gini deh. Kamu ngomongin itu. Tapi gimana caranya bayi bisa berdiri tanpa ngelewatin jatuh? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Ini ngomongin hal yang menurut kita harus dilewatin ya. Bukan ketika kalian sudah punya bisnis, tapi kalian nggak pelajarin. Itu bukan. Beda. Ya. Tapi yang kita ngobrol fasenya adalah jangan takut mulai. Jangan takut mulai? Iya. Ya udah jalan aja. Mau ditipu kayak mau apa, kayak ada kesempatan jalan aja. It's okay. Menarik. Lah tapi kan nggak bisa orang, jangan ini maka itu, jangan ini. Makanya kan di tanda kutip asah pola pikir. Itu kan yang expert. Iya. Kesulitannya tuh expert sekali. Makanya kalian bisa belajar dari asah pola pikir. Karena nggak mungkin orang diobrolin di obrolan asah pola pikir, itu nggak di titik itu. Makanya ada obrolan belajar dari kesalahan orang lain. Itu oke. Tapi apakah asah pola pikir belajar untuk tidak ditipu hal kecil? Enggak. Enggak, obrolannya tuh pasti relate-nya ke expertise lainnya. Contoh, tanah yang disalahgunakan orang lain. Atau penipuan dalam bentuk franchise. Penipuan laporan keuangan oleh siapa. Itu kan di fase-fase tertentu yang memang learning phase-nya tuh beda. Kalau kita memang learning phase-nya belum ada. Contoh, orang tua saya bukan pebisnis unggul atau pebisnis tulen. Ya mau nggak mau saya harus bubak babu. Di awal perjalanan. Saya menyalahkan orang tua saya. Tentu. Tapi kan nggak ada gunanya. Iya. Kan nggak ada gunanya, betul. Iya, tapi kan contoh papa kamu punya bisnis mebel, tapi kan punya pegawai apa, jadi bisa cerita, pegawai gini, enak di inputnya. Saya? Itu belajar dari pengalaman orang lain kalau gitu hitungannya. Udah nggak betul. Tapi kan setelah belajar, apakah kamu dengar? Ini tetap aja nanti punya pegawai kayak ini aja, punya anak buah masih pusing. Ya beda sih. Lah iya makanya. Tapi minimal fase itu nggak bisa dibohongin. Fase itu tidak bisa dikarbit. Fase itu tidak bisa diajarin. Nggak bisa. Lebih cepat gitu nggak bisa kok ya? Nggak bisa. Pakai jam. Nggak bisa. Oh, bisa. Nggak bisa. Nggak ada mempercepat fase apa segala, nggak ada. Jadi it's okay, jalanin aja. Tadi kita bahas apa ya hari ini ya? Kita tadi lagi ngomong investasi. Oh iya, makanya investasi itu versinya saya. Kalian di fase yang mana tadi. Gitu loh. Kalau kalian di fase yang dana darurat aman. Oke, dana darurat. Apalagi asuransi ya. Dana darurat, asuransi, investasi. Risk manajemennya dulu deh, dana darurat, investasi, kas, terus tahu mana penting, mana genting, itu kan tingkat kedewasaan semua. Mana penting, mana genting, mana butuh, mana tidak butuh, mana keinginan, mana kemauan, mana kebutuhan. Udah dewasa ini, baru bisa naik tuh investasi. Oke. Versinya saya. Anggaplah saya salah. Berarti untuk, ini pertanyaan muncul dari diri sendiri sih, sebenarnya. Anggaplah sebagai contoh, aset aku 100 juta. Anak kuliahan nih. Entah kumpulin dari mana kayak tiba-tiba ada nih 100 juta. Sibuk kuliah. Tapi duitnya mendingan diinvestasiin atau enggak berarti kalau gitu? Saya nggak bisa jawab. Karena nggak ada di fase saya itu. Saya nggak punya pengalaman. Relate ya? Nggak relate jatuhnya ya? Karena ketika saya kuliah, boro-boro duit segitu. Duit udah sibuk buat pacaran. Duit udah sibuk buat persiapan nikah. Bla 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 bla. Nggak relate. Saya nggak bisa jawab. Apakah uangnya dikemanain, itu saya nggak bisa jawab. Kalau versinya saya, kemungkinan kalau saya punya uang segitu, saya menjadi modal dagang kayaknya.
Langsung modal dagang. Langsung modal dagang. Nggak investasi saham lah Nggak. atau Bitcoin lah. Nggak. Contoh 100 juta mungkin saya berani di angka 30 juta. Saya pisahin 30 juta ini untuk anggaplah 3 jenis usaha yang rencananya gagal dalam 1,5 tahun. Itu saya udah declare. Sama-sama 30 juta. Ini saya punya uang 100 juta. 70 kan udah simpen. Udah, anggaplah saya berani ngeresikoin uang saya 30 juta. Per satu bisnis 10 juta. Per 10 juta butuh waktu 6 bulan untuk validasi bisnisnya jalan atau tidak. Iya. Atau 3 bulan deh. Jadi 30 juta ini 3 pelor rencana bisnisnya saya. Itu yang mungkin saya akan kerjain kalau saya di fase itu. Tapi saya nggak di fase itu kebetulan. Jadi saya nggak tahu mana pilihan yang benar. Karena sepakatlah nggak ada pilihan yang salah ini dulu. Iya, nggak ada pilihan yang Nggak salah. ada pilihan yang salah. Selama duitnya masih ada selamat di ujung ya itu masih benar. Even duitnya hilang pun ya itu juga tetap benar. Karena belajarnya duluan. Dapat pengalaman. Dapat pengalamannya. Berarti kena tipu nggak masalah nih ya, sekali lagi ya. Nggak apa-apa. Itu Menarik. Karena kan nggak ada yang tahu orang jahat dan orang baik atau orang biasa aja kalau nggak pernah ketemu orangnya. Iya sih. Jadi kan orientasi kriterianya jadi kita tahu gitu loh. Oke, next question kok. Ya. Jadi dijawab dengan fase ya. Kalian di fase mana? Kenalin dulu. Kalau kalian belum tahu mana genting, mana penting, ya kalian belum bisa investasi. Belum tentu. Kalian buat pribadi aja masih pusing. Mana genting, mana penting. Iya. Belum ada dana darurat. Belum ada risk management, kehidupan kalian, nyawa kalian, kesehatan kalian. Intinya fase di kalian yang mana, baru mulailah investasi setelah fase ini dilewatin. Berarti balik lagi harusnya sih, yang ngomongin tadi Koko Pelor ya, berarti investasi layar ke atas wajib banget ya? Ya dibandingkan masuk reksadana 6%. Tergantung. 7%. Tergantung lagi. Jawabannya tergantung lagi. Banyak tergantungnya ya pikiran si Boy ya? Banyak. Maksudnya nggak ada hal yang valid gitu loh. Kalian masukin reksadana. 100 juta masukin reksadana. Iya. Kamu kerja habis itu. Salah nggak? Sebulan dapat 4 juta, 5 juta, tahun kedua 7 juta, 8 juta, 100 kan jadi 106 digulung lagi jadi 112 apa 113,5 digulung lagi. 5 tahun kalau di compound hitungannya bisa jadi 5, 6, 150, 140. Jadi bukan jadi 130 kan enggak dong. 6 juta kan dikali 5 jadi 100 masuk 106 tahun kedua 106 di 6%. Jadi 115, 6% ini kurang lebih 6.600.000, 122. 5 tahun lagi ketemu udah 150. Salah juga jawabannya. Salah juga. Dibandingkan didiemin gitu. Dibandingkan didiemin, tapi kan pikiran si Boy itu bukan hal yang saya bisa justifikasi kalian tuh melakukan kesalahan atau tidak. Tapi selalu pasti ada alasan kenapa kalian melakukan itu. Dan nggak boleh kalian nggak punya alasan. Itu intinya. Jangan sampai kalian nggak punya alasan. Kalau bisa 100 juta, kok lu nggak dagang? Gue nggak punya pengalaman deh. Gue kayaknya mau masukin ini ke obligasi negara aja. Kurang lebih 6,5%, gue terima resikonya, harusnya ini aman 99%. Setelah itu gue mau kerja, gue ngerintis dari awal, kurang lebih dalam waktu 5 tahun, gue mau kejar gaji 6,5 juta dengan kondisi gue saat ini. Tapi dengan gue udah gaji 6,5 juta, kebutuhan pokok gue aman, gue gaji nanti makin gede tahun kelima, uang 100 juta gue jadi 150 juta. Salah nggak? Kalau konteksnya dari gitu, nggak ada yang salah. Tapi kan kalau kamu tadi ceritanya, Koko kalau punya 100 juta waktu SMA, kau ngapain ini gitu? Ya udah itu bedanya. Tapi nggak bisa saya bilang saya benar, bisa jadi saya gagal semua, malah nafsu 30 juta lagi. Tapi dapat pengalaman tadi katanya. Ya iya, kan masalahnya kan dilihat orangnya jadi pengalaman. Nangis mah tetap di pojok. Iya sih sendirian. Iya sendirian. Oke, balik lagi ke swab test berarti tadi kok. Tadi Koko bilang investasi satu kata susah. Susah banget. Susah banget. Wah, Koko belum kenal Timothy Ronald kok. Kayaknya gampang ya. Gampang, kok beli Bitcoin 1 tahun 2025, kok bisa beli Lambor ya kan? Saya ulang ya. McLaren. Saya ulang ya. Iya. Di Instagram atau di tweetnya dia kan bilang, kamu masuk 10 menit kepikiran saya, kamu mau keluar. Kepikiran Koko maksudnya? Kepikiran Timothy. Oh betul iya. Iya kan? Dia ngomong itu. Lah iya, maksudnya saya emang se-complicated itu. Karena bukan masalah Bitcoin ya, tapi kan dia nyiapin bukan campaign-nya, tapi akademi kriptonya yang he wanna create this apa ya? As a fenomena kali ya. Kan Indodax itu Koko kenal dari 2000. Koko main Bitcoin tuh Bitcoin 8 juta. Itu udah di Indodax. Anjir. Bitcoin 7 juta. Bitcoin 7 juta. Tapi dibuat judi. Yang Koko bilang dulu ya? Dulu, pada saat itu. Tapi entah kenapa Indodax ini tidak going fenomenal. Nggak segitunya. Dan Timothy bukan exchanger, bukan siapa, they make these things going crazy gitu loh.
itunya yang dipikirin, bukan gampang as you beli Bitcoin bisa. Pertanyaannya, duit beli Bitcoin dari mana? Itu aktifnya. Itu aktifnya. Timothy berarti. Betul. Pertanyaannya Deddy Corbuzier ketika Timothy Ronald datang ke Deddy Corbuzier, nonton nggak? Udah nonton. Udah nonton. Udah. So, gimana sih cara mainnya ketika orang punya uang dan masuk ke Bitcoin? Bitcoin hanya sebagai manajemen risiko. Store of value ya dia bilang. Iya, tapi berapa persen? Kan orang kayak Deddy Corbuzier beli tanah, beli rumah apa segala macam, ya mungkin entah saya benar atau salah 5% kayaknya. Deddy Corbuzier? Iya, dari total equity kita, contoh Deddy Corbuzier, uang cash segala macam aset misalnya 500 miliar. Lu 25 miliar deh coba lihat jadi Bitcoin. Nanti kalau ini bisa berapa puluh kali lipat, ini akan cover semua aset lu bisa jadi. Tapi bukan all in Bitcoin. Iya. Gitu loh. Tapi kan di pikiran dia sekompleks itu buat bukan orang bikin jadi beli Bitcoin, bukan. Tapi orang bikin orang tuh punya fundamental kenapa harus masuk ke kripto. Oke. Karena kripto ini menarik. Setelah saya nyemplung berapa lama ya? Beberapa bulan kali. Iya, saya nungguin BBCA dengan equity ratusan juta. Aduh, lama banget. Di kripto, seindah itu. Iya, taktuk gitu loh. Ternyata semenarik itu. Lumayan. Oke. Gitu. Tapi dasarnya adalah kita nggak ngomongin investasi Bitcoinnya salah. Bukan Timothy semudah itu beli mobil, bukan. Tapi segila itu dia seriusin akademi kriptonya. Buat ya make crypto bigger atau acara mau di GBK kan juga ada rencana. Iya, kan? wah gila banget katanya sih ya. Iya, Gila tapi ya. apapun itu, dia jadi orang pertama yang jadi fenomenal lah di dunia kripto. Emang belum ada yang segila itu. Gitu doang sih. Sisanya ya sosok lah. Oke, masuk ke swab test kedua nih kok ya. Ya. Rumah sewa atau beli? Kok bilang sewa. Mm-mm. Oke, itu kita bahas di next episode kali kok ya. Udah 20 menit lebih nih kok. Udah jadi dong orang nungguin. Udah kasih swab test 2. Iya, ini next episode langsung klik nih ya. Ini videonya udah di ujung siap kanan ya. ya. Iya. Udah. Ujung kanan. Ujung kanan, nggak tahu deh di mana. Kita lihat nanti. Ya udah kita tutup dulu berarti. Thank you banyak udah nonton hal ini. Salah. Thank you banyak udah nonton episode ini. Semoga episode ini bermanfaat buat kalian. Buat kalian yang nonton, hari ini resumenya percayalah fase itu ada. Fase itu ada ya. Fase itu ada. Jadi nggak usah pundung. Kalian tuh masih bodoh. Semua orang bodoh kok. Saya juga masih bodoh. Kalau saya ngomongin properti saya juga nggak terlalu ngerti. Kalau ngomongin lainnya juga nggak semua orang tuh pintar di semua hal. Sepakat dulu. Fase kalian di mana? Nggak usah buru-buru kebelet investasi. Kalaupun kalian mau investasi ya menjaganya terhadap inflasi aja, yang jelas-jelas gitu loh. Kalaupun mau mengambil resiko lebih ke uang dingin yang dipakai. Sisanya masing-masing dari kalian punya pilihan masing-masing. Kalian mau all in segala macam juga bebas. Pelajaran juga ada di kalian, bukan ada di saya. Dan percayalah, yang kalian terima saat ini ya memang sudah keputusan kalian. Jadi nggak ada hal yang bisa ngontrol kalian selain diri kalian sendiri. Oke. Thank you for today. Sampai ketemu di next episode. Bye-bye. Cheers.